Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Handayani SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2024 dan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 1 Paduan Raja Wali Tulangbawang. Pada hari ini, Rabu 29 Januari 2025 akan melaksanakan uji kinerja atau UKI. Selamat menyaksikan. Dulunya siap gerak. Bagian depan gerak. Tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah pada pagi hari ini keadaan kita dalam keadaan baik, kita bisa belajar dalam keadaan sehat. Sebelumnya Ibu mau bertanya, tadi pagi anak-anak sarapan pagi apa belum? Mandi pagi enggak? Jadi sebelum berangkat sekolah, anak-anak diharapkan untuk mandi pagi, sarapan pagi, supaya apa nak? Sehat, supaya semangat dalam belajar. Kita pergi ke sekolah dalam rangka menuntut ilmu, supaya ilmu yang kita peroleh itu bisa menjadi berkah dan manfaat. Di dalam Islam kita wajib menuntut ilmu, sebagaimana ya peribahasa istilah tolabul ilmi walau kana bisin, ya, menuntut ilmu walau di negeri Cina, atau menuntut ilmu itu wajib untuk kita kaum muslim. Seperti itu anak-anak. Kemudian untuk pagi hari ini Ibu pengen melihat siapa yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Nandis. Kenapa Nandis tidak berangkat? Mudah-mudahan Nandis yang sedang sakit, teman kita yang sedang sakit, diberikan kesembuhan dan bisa belajar seperti kita, bisa berkumpul seperti kita lagi. Ya. Oke. Setelah itu anak-anak diharapkan untuk berdoa sebelum belajar. Silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Rabbi zidni
Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita adakan pembiasaan literasi nasionalisme, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kepada Mbak Biba dipimpin. Silakan berdiri. Terima kasih, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita laksanakan pembiasaan literasi religius kepada Mas Charles dipimpin. Hai teman-teman, kita membaca surat Al-Fil dan Al-Kausar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah berdoa, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita dalam tolabul ilmi ini bisa mendatangkan manfaat dan keberkahan. Ya, jadi anak-anak, pada pagi hari ini seperti apa kesiapan kalian dalam belajar? Silahkan kalian berdiri, perhatikan teman kalian kanan dan kiri. Lihat mereka bajunya sudah rapi apa belum?
jilbabnya sudah rapi apa belum? Silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Ya. Perhatikan teman kamu, kanan kiri dilihat. Sudah rapi apa belum? Nah, terus kemudian coba perhatikan yang di bawah meja ada sampah, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Ya, ambil sampah. Sudah? Silakan duduk kembali. Terima kasih sudah menjaga kerapihan, sudah menjaga kebersihan kelas, sehingga kita bisa belajar dengan nyaman. Apabila kita belajar nyaman, suasana kelas kita nyaman, maka kita belajarnya pun akan senang. Ya, akan mudah dalam memahami pelajaran. Kita akan belajar materi iman kepada kitab-kitab Allah. Tetapi sebelum kita ke materi pembelajaran, anak-anak, ya, kemarin kita sudah belajar tentang rukun iman. Ada yang sudah hafal rukun iman itu ada berapa? 6. Ada 6, pinter. Coba, siapa yang sudah hafal? Iya, Danu. Coba hafalin. Rukun iman ada 6. Apa saja? 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, kitab-kitabnya Allah. kitabnya Allah. Ayo, yang lain ada yang bisa? Iya, saya kira. 4, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang 5, iman kepada hari. Yang 6, terakhir, iman kepada qadha dan qadar. Iya. Itu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tetapi sebelumnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak diharapkan mampu untuk menelaah arti pemahaman tentang kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Yang kedua, ya, anak-anak mampu mengaplikasikan, ya, tentang kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tuh tujuan pembelajaran dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian kita akan melihat video terlebih dahulu ya. Nanti setelah kita melihat video, anak-anak diharapkan untuk menggali informasi. Kemudian setelah menggali informasi, anak-anak nanti ibu bikin kelompok untuk membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan dari masing-masing kelompok itu nanti akan dijawab juga oleh kelompok lain. Paham nggak? Paham. Ya, kita lihat video terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Yo, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Dok. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Dok. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Dok. Hei Dok, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai
selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam dong. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu dong. Oh, aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak, temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak, biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Dodo, bangun dong. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat di jam kakak, sudah sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi video pembelajaran kita. Kalian sudah melihat jelas semua? Iya. Kalau sudah jelas, tadi Ibu sudah berbicara di depan atau Ibu sudah jelaskan di awal sebelum video diputar.
silahkan kalian mencari informasi, menggali informasi, kemudian setelah itu kalian membuat soal pertanyaan masing-masing kelompok. Tapi sebelum dilaksanakan, silahkan kalian buat kelompok dulu ya, menjadi 4 kelompok. Silahkan dibuat kelompok dulu. Supaya kalian lebih bersemangat lagi, mari kita ice breaking sebentar ya. Ayo, tepuk semangat. Terima kasih. Ini nanti bagikan kertas. Silakan kalian gali informasi tentang video tadi, buat video yang kita sudah tonton tadi. Kemudian kalian buat pertanyaan. Kelompok 1. Kelompok 3 Mbak. Silakan Mbak. Bukunya dikeluarkan. Kelompok 4. Nah ya, silakan kalian kerjakan, kalian buat soal sebagus mungkin dari hasil video yang kita lihat tadi ya. Ayo silakan dikerjakan. Nanti kelompok lain juga ya disiapkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang bertanya ya. Paham? Ya. Coba untuk kelompok 1, ayo siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Iya, ayo Mbak Isya.
Siapakah nama nabi penerima kitab suci Zabur? Iya, dari kelompok 1 ada pertanyaan, siapakah penerima kitab suci Zabur? Tadi sudah ada di gambar video ya. Kitab suci Zabur, kitab suci Zabur itu diturunkan kepada nabi siapa? Ayo kelompok mana yang mau menjawab? Iya, kelompok 3, Mbak Bilqis, silakan. Nama nabi penerima kitab Zabur adalah Nabi Daud alaihissalam. Iya, nama penerima kitab Zabur adalah Nabi Daud alaihi salam. Kemudian untuk kelompok selanjutnya yang kelompok 2. Oh iya, silakan Mbak. Ada berapakah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul? Iya, dari kelompok 2 ada pertanyaan, ada berapakah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul? Ayo kelompok mana yang mau menjawab? Oh iya, kelompok 4. Dandi. 1. Taurat, 2. Zabur, 3. Injil, 4. Al-Quran. Kelompok 3. Ayo. Ya. Apakah pengertian dari kitab Allah? Apakah pengertian dari kitab Allah? Kelompok mana yang akan menjawab? Saya Bu. Iya, kelompok 2. Kitab Allah adalah lembaran-lembaran firman Allah yang dibukukan. Lembaran-lembaran firman Allah yang dibukukan. Iya, kasih upload. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan untuk pertanyaannya. Apakah pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah? Apakah pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah? Kelompok 4 yang bertanya, kelompok 1 yang menjawab. Ayo Mbak Sakila. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakinikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup bagi umatnya. Iya, kita kasih tepuk. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan pedoman hidup bagi para umatnya. Itu ya. Ya, jadi untuk penggalian informasi kemudian pembuatan pertanyaan sudah selesai, maka setelah ini Ibu akan bagikan kertas LKPD atau lembar kerja siswa ya. Silakan nanti dikerjakan juga secara berkelompok. Setelah itu nanti kita akan presentasikan secara bergantian masing-masing kelompok ya, seperti itu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan Mbak. Yang terakhir kelompok 4. Silakan dikerjakan sesuai dengan tugas yang ada di kertas yang sudah Ibu bagikan. Dikerjakan bersama-sama, ditulis siapa nama kelompoknya masing-masing ya. Ditulis kelompoknya ada berapa anak, ditulis nanti di situ. Paham?
dari LKPD yang kalian kerjakan, ya. Iya. Coba kelompok 1 dulu dipersilakan untuk maju. Siapa yang mewakili? Ya, Mbak Sakila ya. Ayo. Saya akan membacakan hasil diskusi Kelompok 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Semua kitab yang diturunkan berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran tauhid. Nabi Musa merupakan nabi atau rasul yang terpilih menerima kitab Taurat untuk memberikan petunjuk dan membebaskan Bani Israel yang berada dalam penindasan Raja Mesir yakni Raja Fir'aun. Iya, kasih aplaus. Jadi untuk kelompok 1 membahas tentang kitab suci Taurat. Ya, kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sekarang silakan untuk kelompok 2. Saya akan membacakan diskusi kelompok 2. Diperlihatkan. Ya, silakan. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaun, dan pada saat itu Nabi Daud sebagai raja Bani Israel. Kitab Zabur ditulis dalam bahasa Kipti, berisikan 50 nyanyian rohani. Zabur berisi pengalaman yang terjadi pada Nabi Daud alaihissalam. 5 jenis nyanyian dalam kitab Zabur. 1. Liturgi kebaktian. 2. Menyanyikan individu sebagai ucapan syukur. 3. Zabur jamaah. 4. Ratapan doa individu. 5. Nyanyian raja. Nyanyian untuk raja. Iya, kasih aplaus. Kelompok 2 membahas tentang kitab suci Zabur. Kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi siapa, Nak? Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya untuk kelompok 3. Diperlihatkan dulu hasilnya. Iya. Adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil membenarkan dengan hapus beberapa hukum dalam kitab sebelumnya. Kitab Injil menurut Bani Israel bertujuan mengembalikan dari penyeluruhan, mencegah dari kesalahan dan menjadi kaum yang bertakwa serta taat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bagus. Kasih aplaus kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang kitab suci Injil. Kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi siapa, Nak? Kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya yang terakhir kelompok 4, silakan Mas. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab suci Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam yang memiliki keterangan tentang kehidupan dan pembedaan antara yang bagi Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Iya, bagus. Alhamdulillah, kita kasih aplaus. Nah, itu tadi anak-anak ya hasil diskusi dari kita melihat video
dari kita menyaksikan video yang sudah kita lihat di layar tadi ya, tentang kitab macam-macam kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Anak-anak sudah pintar menggali informasi, pintar membuat pertanyaan dan sudah selesai. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika belajar dengan menggunakan video yang kita lihat seperti tadi? Menyenangkan apa enggak? Menyenangkan. Jadi kita belajar bisa senang, bisa sambil melihat video, melihat gambar ya. Gambarnya di situ lucu. Ada gambarnya si Dodo ya, ada gambarnya si Samir tadi ya. Mereka diberi nasihat oleh kakaknya. Nah, kemudian sebelum kita tutup ya, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini ya. Jadi kesimpulannya apa pembelajaran pagi hari ini Ayo, kesimpulannya apa? Pengertian dari iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan pedoman hidup. Kemudian kitab suci terbagi menjadi 4 ya. 1, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi yaitu nabi terakhir dan menjadi pedoman bagi umat muslim ya. Kemudian kitab suci Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya ya. Seperti itu kesimpulan dari pembelajaran materi kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak, kemudian untuk pertemuan kita di depan ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang pelajaran sholat berjamaah ya. Itu seperti itu. Jadi silahkan sebelum kita tutup pembelajaran, kepada Mas Charles sebagai ketuanya silahkan dipimpin berdoa. Jabrak